Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, di kali ini El akan membawakan satu anime yang gak ada hubungannya sama genjot. Dan lagi, di anime ini kata genjot dilarang. Anime ini berjudul Simonetta, dunia yang membosankan tanpa candaan tentang genjot. Anime ini mengisahkan kehidupan di mana semua kata-kata kotor yang berhubungan dengan genjot itu dilarang. Semua orang dipakaikan sebuah kalung yang mendeteksi apabila kalian ngomong sesuatu yang berhubungan sama genjot. Jadi, jika kalung itu berbunyi, akan datang petugas moral yang akan menangkap kalian. Waduh, bayangin kalau di sini kita ada yang kayak gitu. Tanukichi adalah seorang pelajar di Akademi Tokioka. Akademi Tokioka adalah sekolah dengan tingkat moral anti genjot yang sangat tinggi. Ketika Tanukichi hendak berangkat ke sekolah, ia melihat bahwa ada seorang murid yang memegang bagian belakang tante-tante. Ketika menolong tante-tante tersebut, ia membawanya kabur. Ternyata tante itu punya niat untuk memeras murid tadi. Lalu tante itu melaporkan Tanukichi ke petugas moral. Ketika Tanukichi hendak ditangkap, datanglah seorang pahlawan bertopeng sempak. Dia telah mendistrek para petugas moral dengan kata-kata kotor miliknya. Tanukichi pun kabur dan berhasil sampai di sekolah. Ketika di sekolah, ia dikejutkan dengan kedatangan Hyoka. Hyoka yang polos menanyakan kepada Tanukichi, gimana sih cara anak dibuat? Tanukichi pun tak bisa menjawabnya. Lalu datanglah seorang wanita berkacamata yang bernama Ayame. Ayame adalah wakil ketua OSIS di Akademi Tokioka. Ayame membawa Tanukichi untuk menemui ketua OSIS. Sesampainya di ruang OSIS, ia diminta oleh Ana, si ketua OSIS, untuk bergabung. Ana meminta Tanukichi untuk bergabung karena moral Tanukichi sangat rendah. Pasti ia adalah genjot player yang paling pro. Dan Ana juga meminta Tanukichi untuk membantu dia menangkap si penjahat bersempak yang merusak moral bangsa. Tanukichi pun bersedia membantunya karena ia tak ingin merusak kesucian Ana dan sekolahnya. Lalu Ayame mengajak Tanukichi ke kedainya. Dan ia ingin bekerja sama dengan Tanukichi untuk merusak moral Akademi Tokioka. Karena pasti membosankan sekali ya jika dunia ini tanpa candaan genjot. Bayangin, bercanda aja gak boleh guys, apalagi genjot. Ayame pun memperlihatkan ke Tanukichi bahwa ialah si penjahat sempak tersebut. Meskipun awalnya Tanukichi menolak karena dia bertobat guys. Karena dia memiliki rasa sama Ana. Jadi kan Ana itu anak alim ya, jadi dia harus alim buat dekat sama Ana. Tetapi dengan sedikit paksaan oleh Ayame, ia pun mau menerimanya. Tanukichi pun penasaran, kenapa tiap Ayame ngomong bahasa-bahasa genjot, kok tidak pernah ada petugas moral yang mengejarnya. Dan Ayame pun melihatkan bahwa ia telah hack handphonenya, dan ia bisa mengomong genjot maksimal 3 menit selama sehari. Ayame melakukan ini karena ia kesal, ayahnya dulu difitnah oleh politikus. Katanya sang ayah Ayame telah mengenjot siswi SMA. Ia pun begitu yakin bahwa ayahnya tidak akan melakukan hal buruk seperti itu karena ayahnya menyukai tante-tante dan bukan gadis SMA. Keesokan harinya, Ayame dan Tanukichi melancarkan aksinya. Di tengah pidato Pak Kepala Sekolah, Ayame mengganti tampilan prompter mereka dengan adegan genjot sehingga membuat murid-murid yang polos-polos dan alim-alim itu menjadi panas. Bahkan Ayame pun memberikan para murid itu foto-foto yang wow, pokoknya bikin panas nih guys. Para OSIS pun mulai kesal dengan perbuatan tidak bermoral itu. Lalu mereka menuju lapangan, karena mereka tahu bahwa si penjahat bersempak pasti ada di sana. Tetapi Tanukichi menyamar sebagai penjahat bersempak dan sudah kabur duluan. Keesokan harinya, Ana mengadakan rapat OSIS. Ia meminta agar semua anggota OSIS tidak lengah untuk mengatasi penjahat bersempak ini. Raiki mencurigai bahwa kemungkinan besar Tanukichi berada di balik semua ini. Karena dulunya ayah Tanukichi pun juga adalah seorang pro player genjot guys. Nomor 1 bahkan di negeri itu. Tetapi Tanukichi bilang kepada Raiki bahwa dia dari sewaktu kecilnya dikucilkan karena dia punya bakat pro player genjot seperti ayahnya. Namun Ana pada saat itu mendekati Tanukichi dan menghibur dia. Sejak saat itulah dia bertobat. Keesokan harinya Ayame dan Tanukichi melanjutkan aksinya kembali. Mereka berniat menyebarkan majalah genjot ke area sekolah.
Ana dan anggota OSIS lainnya sangat kewalahan menghadapinya. Lalu pada tes kesehatan sekolah, Tanukichi yang menyamar menjadi penjahat bersempak, ia mulai mengajarkan pelajaran biologi kepada semua murid polos dan alim di Akademi Tokioka. Ana yang mengetahui hal itu, ia dan Raiki mencoba menangkapnya. Namun sayangnya, si penjahat bersempak itu berhasil kabur. Ibu Ana yang bernama Sofia meminta Ana untuk segera mengatasi penjahat bersempak karena ia hendak mengesahkan undang-undang pelarangan genjot. Sementara itu penjahat bersempak berhasil mencuri seluruh cairan murid-murid. Keesokan harinya, Pak Kepala Sekolah memberikan penghargaan kepada Otome karena ia berprestasi di bidang seni lukis. Tetapi piagam itu malah ia robek. Setelah itu, saat Tanukichi di dalam kelas, ia dikagetkan akan kedatangan Hyoka yang masih penasaran gimana sih cara bikin bayi. Apakah cairan yang kemarin dicuri oleh para penjahat bersempak adalah kunci jawabannya? Seketika itu datanglah Otome yang tiba-tiba menarik Tanukichi menuju ruang seni. Otome mengancam Tanukichi akan membeberkan bahwa Tanukichi adalah penjahat bersempak bila Tanukichi tidak mau membantu Otome. Untunglah Raiki datang dan menyelamatkan Tanukichi. Sepulang sekolah, Ayame mempunyai rencana untuk meracuni Otome dengan genjot melalui kedekatan Tanukichi dengan Otome. Dan ia juga berjanji untuk membuat Tanukichi bisa menggenjot dengan Ana. Tetapi Tanukichi menolak karena dia ngefans dengan Ana tapi bukan untuk menggenjot. Di sisi lain, Ana melihat isi lokernya yang berisi semua foto-foto dia. Ana sedang diteror oleh penguntit. Keesokan harinya, Raiki menuduh bahwa Tanukichi lah si penguntit tersebut. Tapi Ana yakin bukan Tanukichi lah pelakunya. Ayame bercerita bahwa Raiki sangat menyukai Ana, makanya ia sangat ingin berusaha untuk melindungi Ana. Dan karena setelah undang-undang ketertiban umum, orang-orang jadi tidak bisa menyatakan cinta karena itu dilarang. Ayame pun punya rencana untuk memancing para penguntit itu keluar. Ia akan menyamar jadi cowok dan berkencan dengan Ana. Dan dengan begitu para penguntit pasti akan cemburu dan keluar dari tempat persembunyiannya. Raiki hanya tinggal membuntuti mereka saja untuk melindungi Ana. Otome yang diam-diam menyukai Ana pun ikut dalam rencana ini. Tanukichi menyamar menjadi cewek agar tak ketahuan oleh anggota OSIS lainnya. Dan tibalah saat Ayame dan Ana mulai berkencan. Dan benar saja si penguntit keluar hendak menghabisi Ayame. Tetapi untunglah Raiki pun membantu Ayame untuk membasmi para penguntit. Tanukichi pun tiba-tiba keluar dan ikut membantunya. Ia kena pukul oleh si penguntit dan ia pun terjatuh. Dan tak sengaja mencium Ana. Ana yang kaget karena ia dicium. Tapi di sisi lain pun ia juga merasa panas banget itu. Karena ia baru pertama kali merasakan hal tersebut. Tanukichi pun kini berada di rumah sakit. Hyoka tiba-tiba datang menjenguknya. Ia bercerita bahwa OSIS sekarang semakin tegas dan membakar semua majalah-majalah genjot. Di sisi lain, Ayame yang sedang membantu Otome karena sedang gabut, ia memberikan semua majalah genjot kepada Otome agar Otome punya minat melukis yang sudah naik level. Tanukichi merasa bahwa Ana marah padanya karena tragedi yang kemarin itu tuh. Dan bahkan Ana pun tak menjenguknya di rumah sakit. Saat ia sudah sembuh, Ana seperti menghindarinya. Dan malam harinya, Ayame mengajak Otome dan Tanukichi untuk makan bersama. Ayame bercerita bahwa ada harta karun di hutan Yatsuga, yaitu kumpulan-kumpulan majalah dan novel genjot. Tapi selama 3 minggu ini, hutan Yatsuga akan disegel penuh. Dengan demikian, mereka akan melakukan aksinya dalam 3 minggu ke depan. Tanukichi bilang bahwa aksi ini sangat beresiko karena organisasi kita cuma sedikit dan musuh kita adalah PM, petugas moral. Lalu Ayame mempunyai ide, gimana kalau yang hendak mengambil majalah-majalah itu adalah orang-orang yang polos, yang hanya karena rasa ingin tahu saja. Semua orang-orang polos yang dimaksud adalah siswa-siswi Tokioka. Keesokan harinya, Sofia mengadakan seminar tentang undang-undang terbarunya. Bahkan ia telah membuat sempak yang mampu mendeteksi rasa panas seseorang. Dan ia juga meminta agar semua murid Tokioka untuk menandatangani undang-undang pelarangan genjot ini. Dan hari pengumpulannya sangat bertepatan sekali dengan pelepasan segel hutan Yatsuga. Setelah pulang sekolah, Otome disuruh oleh Ayame agar tinggal di apartemen Tanukichi. Ayame yang mengetahui bahwa Tanukichi sedang dikuntit oleh seseorang, ia menyarankan agar Tanukichi memasang tulisan "Aku juga mencintaimu, silakan masuk saja" di depan pintu apartemennya. Dan pada malam hari, si penguntit itu datang dan hendak menggenjot Tanukichi.
Tanukichi ditutup matanya oleh si penguntit tersebut, tetapi suaranya terdengar jelas bahwa si penguntit itu ialah Anna. Ternyata cewek yang sangat polos seperti itu menjadi sangat liar ketika ia dibangunkan niat genjotnya. Otome yang mengintip Tanukichi dan Anna sedang bergenjot, ia sangat bersemangat lagi untuk melukis hal-hal yang negatif. Karena PM bisa mendeteksi orang-orang yang melukis menggunakan tangan, ia mengakalinya dengan melukis menggunakan mulut. Ayame tiba-tiba datang ke apartemen Tanukichi. Ia dikagetkan dengan keberadaan Anna yang sedang tanpa busana. Setelah itu Anna pun kabur. Keesokan harinya, Tanukichi menghibur diri bahwa kejadian sama Anna itu hanyalah sebuah mimpi, karena Tanukichi menyukai Anna karena ia gadis yang polos. Ketika sampai di sekolah, ternyata sikap Anna ke Tanukichi sangat berubah. Ia bahkan ingin terus-terusan mengajak genjot Tanukichi. Tanukichi yang ketakutan langsung kabur. Di sisi lain, Sofia menyuruh Anna agar dapat membantunya, supaya semua murid mau menandatangani demi pengesahan undang-undang tersebut. Ayame menyuruh Tanukichi untuk menyebarkan peta tempat hutan Yatsuga dan menyelipkan lukisan genjot Otome. Dan tibalah saat di mana acara pengumpulan tanda tangan untuk undang-undang pun dimulai. Sofia yang kaget karena tidak seorang murid pun yang datang. Ternyata para murid Tokioka dipimpin oleh Hyoka sedang menuju hutan Yatsuga karena mereka semua tergiur dengan lukisan yang digambar Otome. Setibanya di pintu masuk hutan tersebut, ternyata banyak PM yang menjaga di sana. Lalu seluruh siswi Tokioka memfitnah para siswa bahwa murid cowoklah yang akan mengambil majalah genjot di sini. Dan semua PM pun mengejar para siswa Tokioka. Sedangkan siswi Tokioka dapat masuk. Ayame dan Tanukichi yang sedang menyamar menjadi penjahat bersempak, ia dikejutkan dengan kedatangan Anna yang hendak menangkap mereka. Ayame mendorong Tanukichi agar Tanukichi bisa menemukan harta karun itu sendiri, sedangkan Ayame akan mendistrek Anna. Tanukichi pun menemukan harta karun tersebut dan bahkan ia menemukan pakaian khusus genjot. Tanukichi bergegas menyelamatkan Ayame. Anna pun mencoba menyerang Tanukichi, tetapi ia malah memanas melihat pakaian khusus genjot dan ia pun kabur. Di sisi lain, Sofia berhasil mengumpulkan paksa seluruh tanda tangan siswa Tokioka yang ditangkap oleh PM. Tetapi untunglah Ayame berhasil mengganti tanda tangan itu menjadi lukisan genjot dari Otome. Bahkan lukisan itu sedang diliput oleh media, sehingga pengesahan pelarangan genjot ditunda. Untuk melanjutkan misi penyebaran genjot, Ayame, Tanukichi, dan Otome membuat prototipe atau rancangan alat bantu genjot. Dan rancangan itu diberikan kepada Hyoka agar dapat dikerjakannya. Dan pada sore harinya, Hyoka mengabarkan kepada Tanukichi bahwa alat itu sudah jadi. Hyoka penasaran alat itu gunanya buat apa ya? Dan Tanukichi pun menjelaskan alat itu hanya untuk pijat kesehatan. Dan Hyoka pun menyerahkan alat itu, tetapi ia meminta bayaran untuk genjot. Dan tiba-tiba Anna datang dan melihat Tanukichi seakan berselingkuh dengan Hyoka. Tetapi untunglah Tanukichi dapat menjelaskan kepada Anna bahwa ia akan memberikan hadiah kepada Anna dan ia meminta saran kepada Hyoka. Kira-kira barang apakah yang cocok untuk Anna? Dan akhirnya alat genjot itu dibawa oleh Anna. Ia menjadikannya sebagai kalung. Anna pun mengundang para anggota OSIS untuk rapat di rumahnya. Sepertinya alat yang dipakai Anna sedang bereaksi. Ayame yang salah paham mengira bahwa Tanukichi sengaja melakukan itu dengan Anna. Dan Ayame pun ketakutan lalu kabur. Anna yang sedang panas ia memulai aksinya. Namun seketika itu alatnya rusak karena Tanukichi tidak bisa menghentikannya dengan controller yang ia miliki. Lalu Tanukichi kabur dan menemui Hyoka untuk memperbaiki alat itu. Tetapi Anna langsung menemuinya di ruangan Hyoka. Tanukichi pun kabur lagi, ia bertemu dengan Otome. Otome memberitahu Anna bahwa Tanukichi ada di sini. Lalu Tanukichi pun lari, tetapi ia ditangkap oleh Raiki dan Raiki pun membawa Tanukichi kepada Anna. Tanukichi pun mulai digoda oleh Anna lagi. Namun tiba-tiba alatnya rusak. Dan Anna pun meminta lagi yang baru. Tetapi Tanukichi bingung karena Hyoka sekarang sedang membuat barang lain. Dan alat yang kemarin pun tidak mampu ia bayar. Pasti akan susah untuk meminta Hyoka membuatnya lagi. Keesokan harinya, berita yang sangat mengejutkan bahwa seorang gadis yang mengacau petugas PM dan melemparinya dengan yogurt. Di sisi lain, Raiki mulai dekat dengan Tanukichi. Sontak membuat Otome berimajinasi dan melukis kedua lelaki itu. Bahkan lukisan itu laku terjual oleh para fujoshi di Akademi Tokioka. SOX, organisasi yang didirikan oleh Ayame, dikejutkan oleh penjahat genjot lainnya yaitu PKB.
Mereka mencuri pakaian dalam dan mengaku bekerja sama dengan XOX. Siswi Takyoka kehilangan pakaian dalamnya, lalu para OSIS mulai menyelidiki. Ayame mulai masuk ke dalam kamar ganti wanita untuk menyelidiki pelakunya. Sedangkan Ana tiba-tiba ingin mengenjot Tanukichi. Untung saja Raiki datang dan Ana pun mengurungkan niatnya dan kembali ke penyelidikan. Ternyata Ayame menemukan Hyoka yang berada di dalam kamar ganti tersebut. Tetapi bukanlah dia pelakunya. Ternyata Hyoka hanya menyembunyikan majalah genjot yang dibuat oleh Otome. Pada malam harinya, Tanukichi dikejutkan oleh kemunculan gadis yang sedang dikejar-kejar PM. Ternyata gadis itu adalah anak dari Keisuke, sang pemilik hutan Yatsuga. Gadis itu bernama Kosuri. Ia berniat untuk bergabung dengan SOX karena ayahnya kini telah berubah setelah dekat dengan anggota PM. Bahkan Keisuke pun kini sudah anti genjot. Ayame menerima Kosuri menjadi anggota SOX. Pada pagi harinya, Ana mendatangi apartemen Tanukichi. Ia mendapati adanya seorang wanita yang sedang tidur bersama Tanukichi. Tanukichi mengaku bahwa Kosuri adalah adik kandungnya. Walaupun yandere Ana sempat aktif, tetapi untunglah Ana tidak curiga. Akademi Tokyoka kedatangan seorang PM yang bernama Oboro. Ia berniat untuk mengawasi Akademi Tokyoka dari segala hal tentang genjot. Oboro pun kini menjadi komite disiplin Akademi Tokyoka. SOX yang merasa telah berhasil mengajarkan ilmu biologi kepada siswa-siswi Tokyoka, Ayame bermaksud untuk memperluas pengajarannya itu. Target mereka adalah Akademi Joshigaoka. Kosuri masuk ke sekolah tersebut dan menyamar sebagai murid yang sedang magang. Dan selama 3 hari, Kosuri berhasil membuat bena sekolah tersebut agar mempermudah dalam penyebaran majalah genjot ke sekolah tersebut. Di sisi lain, komite disiplin yang dipimpin oleh Oboro mulai beroperasi di Akademi Tokyoka untuk memusnahkan majalah-majalah genjot. Ayame yang melihat akan hal itu, sepertinya SOX harus bertindak. SOX pun mengadakan rapat untuk sekarang kita harus memusnahkan PKB dulu. Kosuri dan Otome bertugas di luar sekolah untuk menyebarkan majalah genjot, sedangkan Ayame akan mendistrek seluruh murid serta para komite disiplin, dan Tanukichi memasang jebakan CD-nya untuk memancing PKB keluar. Setelah itu, ada yang terpancing akan kolor Tanukichi. Ternyata dia adalah Ana. Ana yang memanas mulai mencoba mengenjot Tanukichi. Tanukichi memohon kepada Oboro bahwa ini kan tindakan yang dilarang. Kenapa kau diam saja? Ternyata Oboro hanya mau menuruti perintah Ana saja. Seketika itu, PKB pun datang dan mencuri CD itu dari Ana. Lalu Ana dan Oboro mulai mengejar para PKB. Keesokan harinya, SOX mulai melancarkan aksinya lagi. Kotsuri yang bosan karena tugas yang gitu-gitu aja. Ia berinisiasi untuk membantu SOX dengan cara mendekati Hyoka dan meminta bantuan untuk mempermudah kerja Tanukichi dengan membawa pasukan PKB ke loker jebakan SOX. Setelah itu, anggota PKB pun ada yang terpancing ke loker itu dan Tanukichi berhasil mengarahkan PKB. Meskipun operasi ini sukses, tetapi ada sedikit masalah karena Kosuri malah berhubungan dengan Hyoka. Itu akan mempersulit kinerja SOX nantinya. Dan secara tiba-tiba, Ketua PKB mengundang SOX untuk bertemu. Ketua PKB yang bernama Takuma ingin melakukan negosiasi dengan SOX. Tapi sepertinya tak berjalan mulus. Lalu Takuma pun kabur. Keesokan harinya, PKB mulai membajak seluruh bis kota. Pada bis pertama, Hyoka berhasil mengatasi pembajak bis tersebut dengan mengatakan bahwa pistol yang anggota PKB gunakan ialah pistol mainan. Pada bis berikutnya, Ana berhasil menghabisi pembajak, dan bis lainnya pun juga dapat diatasi oleh Raiki. Tetapi ada satu bis yang dibajak oleh Takuma yang belum teratasi. Ayame merencanakan agar memancing ke gang yang sempit, agar bisnya tidak dapat bergerak. Setelah bis itu berhasil dihentikan, Tanukichi masuk dan menghadapi Takuma. Sepertinya Tanukichi tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Untunglah Ayame datang membantunya, tetapi sungguh mengejutkan, tiba-tiba Kosuri mendorong Ayame keluar. PM pun akhirnya mengejar Ayame. Kosuri berkhianat dan malah ingin bergabung ke PKB. Bahkan Kosuri pun mengusir Tanukichi dari bis. Untunglah Tanukichi berhasil bersembunyi setelah dikejar oleh PM. Tetapi dia dikejutkan dengan kehadiran Hyoka. Hyoka memberitahu Tanukichi bahwa PKB telah menyandra banyak orang di Akademi Joshigaoka. Lalu Tanukichi menyusun rencana dengan Ayame untuk mengalahkan PKB. Tanukichi kemudian meminta bantuan Ana dengan cara memanas-manasi Ana bahwa PKB telah mencuri CD Tanukichi dan kita harus merebutnya kembali. Di sisi lain, Kosuri yang tidak terima dengan idealisnya Takuma. Mereka pun bertengkar dan Kosuri kalah.
Kosuri pun merasa bersalah telah mengkhianati Ayame dengan bantuan Dena Akademi Sosyogaoka yang dibuat oleh Kosuri. Tanukichi dapat dengan mudah untuk menyusun rencana penyerangan kepada PKB. Setelah itu Ayame dan Tanukichi serta Ana dan para komite disiplin lainnya pun menuju Akademi Sosyogaoka. Pertarungan pun terjadi antara SOX dan komite disiplin melawan PKB, dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh SOX. Dan karena penyanderaan orang ini diliput oleh media, Ayame pun berpidato bahwa PKB bukanlah aliansi SOX, dan ia pun menggaungkan bahwa berbicara genjot itu tidak sepenuhnya buruk. Sofia yang mengetahui hal itu pun menyuruh media untuk memblokir liputan tersebut. Namun ada satu media yang masih aktif, yaitu media milik Keisuke. Keesokan harinya, Ayame dan kawan-kawan mendapati surat undangan dari Sofia. Mereka diharuskan untuk datang ke desa Nukumi. Tanukichi teringat semasa kecilnya bahwa ayahnya telah memberikan sesuatu. Bila kamu berada di desa Nukumi, bawalah benda ini. Sesampainya di desa Nukumi, ternyata mereka tak melihat adanya Sofia, dan tiba-tiba datang orang yang maniak dalaman hitam. Dan ia telah mencuri benda yang dibawa Tanukichi. Ternyata benda itu adalah tuas untuk membuka pintu harta karun peninggalan nenek moyang. Tanukichi dan kawan-kawan mencoba merebutnya kembali dan berhasil. Dan ternyata untuk mengakses harta karun tersebut dibutuhkan kereta gantung. Untunglah Hyoka tiba-tiba muncul, dan Hyoka dapat memperbaiki kereta gantungnya. Setelah sampai di tempat harta karun tersebut, Ayane dan kawan-kawan mencoba membukanya. Ternyata harta karun itu berisi patung-patung bersejarah tentang genjot. Orang maniak yang tadi pun muncul, ternyata ia adalah saingan ayahnya Tanukichi. Meskipun misi XOX belum tercapai untuk membuat omongan genjot dan candaan genjot jadi legal, tetapi mereka pasti akan sekuat tenaga untuk melanjutkan misi ini. Oke teman-teman, bagi kalian, candaan genjot itu sah atau enggak? Tulis di komen ya. Sekian aja alur cerita dari El. Semoga teman-teman menyukai alur cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman. See you!